I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know. Selamat sore. Selamat sore. Kami akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara karena ada 4 pertanyaan dan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pertanyaannya. Jadi kita akan menjelaskan rinciannya tanpa memberitahukan pertanyaannya. Yang akan dimulai dari Kenny. Nah, apa sih sebenarnya wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya yang berbeda, tetapi saling menghormati dan bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama, juga menekankan pentingnya kerjasama antar wilayah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wawasan Nusantara juga merupakan pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kekayaan alam dan budayanya yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak demi kemakmuran rakyat. Pandangan ini juga menganggap bahwa Indonesia sebagai suku kesatuan yang dihubungkan oleh laut dan kepulauan-kepulauan yang membentuk satu kesatuan utuh dengan mempertimbangkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta masalah pertahanan dan keamanan. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pandangan atau pengahlian, serta Nusantara yang juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti antara pulau-pulau dan wilayah kepulauan. Jadi, secara etimologi, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai pandangan atau pengalihan tentang wilayah kepulauan Indonesia. Menurut TAP MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1993 dan 1998, wawasan Nusantara adalah pandangan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga berpedoman pada semangat gotong royong, kerjasama, dan toleransi yang berlandaskan kearifan lokal dan kebinekaan tunggal ika, dan memandang Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menurut TAP MPR pada tahun 1999, wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap mental yang menyatakan Indonesia adalah kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang harus dikelola dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan yang utuh, serta menyadari bahwa perbedaan yang ada di antara daerah-daerah di Indonesia merupakan kekayaan yang harus dikembangkan dan digali secara bijak dan profesional. Wawasan Nusantara juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara, yaitu persatuan, kedaulatan, demokrasi, keadilan sosial, perlindungan lingkungan hidup. Jadi kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah prinsip dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi antara keberagaman budaya dan masyarakat Indonesia. Ini digunakan sebagai kerangka kerjasama untuk pembangunan nasional dan kebijakan luar negeri, dan berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pembangunan dan kebijakan luar negeri negara. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan pemrograman untuk mempromosikan integrasi ekonomi, sosial, dan politik di antara berbagai daerah di negara ini. Pelestarian warisan budaya, kurikulum pendidikan nasional, keseimbangan regional, dan kebijakan luar negeri. Konsep wawasan Nusantara menempati posisi yang signifikan dalam lanskap politik dan sosial Indonesia, dan terus menjadi prinsip penting dalam pembangunan dan kemajuan.
Sekian dari saya. Baik, tadi kita sudah mengenal mengenai wawasan Nusantara. Jadi seperti yang dibilang oleh Katie, wawasan Nusantara itu berkaitan dengan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, jadi hakikat wawasan Nusantara itu adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Nah, jadi menurut KBBI, kata hakikat itu artinya intisari atau dasar. Jadi bisa juga diartikan sebagai kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Nah, hakikat wawasan Nusantara ini secara luas dapat diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, dalam hakikat wawasan Nusantara ini, tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Oleh sebab itu, hakikat wawasan Nusantara ini juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Nah, ada beberapa poin penting dalam hakikat wawasan Nusantara. Antara lain yang pertama ada kebinekaan. Jadi wawasan Nusantara ini mengakui keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia sebagai kekayaan dan kekuatan negara. Nah, kemudian poin penting kedua itu adalah kesatuan. Meskipun terdiri dari ribuan pulau yang terpisah, wawasan Nusantara ini menekankan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya yang ketiga, poin penting ketiga ada ketahanan dan keamanan. Nah, wawasan Nusantara ini menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Hal ini mencakup menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, dan menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan. Kemudian yang keempat ada kemandirian. Jadi wawasan Nusantara ini mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi nasional yang mandiri. Nah, hal ini melibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengembangan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian yang kelima adalah keberlanjutan. Jadi wawasan Nusantara ini mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Nah, hal ini melibatkan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan konservasi budaya. Nah, jadi seperti tadi yang kita ketahui, hakikat wawasan Nusantara itu merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pandangan strategis tentang wilayah Indonesia yang mencakup aspek geografis, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, jadi wawasan Nusantara ini bertujuan untuk memahami dan mengembangkan potensi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang luas. Nah, kemudian dalam hakikat wawasan Nusantara ini terdapat landasan hukum yang tercantum dalam TAP MPR, yaitu ada yang pertama ada TAP MPR nomor 6/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Lalu yang kedua ada TAP MPR nomor 6/1978/22/Maret/1978 tentang GBHN. Kemudian yang ketiga ada TAP MPR nomor 2/MPR/1983/12 Maret 1983. Nah, jadi secara garis besar haluan negara atau GBHN menjelaskan jika hakikat wawasan Nusantara ini diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta ketahanan dan keamanan.
Nah, jadi hakikat wawasan Nusantara itu merupakan landasan untuk pembangunan dan pengelolaan negara Indonesia yang menyadari dan menghargai potensi serta tantangan yang ada di wilayah kepulauan ini. Nah, dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas wawasan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan asas 1 sampai dengan asas 4 dan teman saya akan menjelaskan dari asas 5 sampai dengan asas yang ke-7. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta sebuah perdamaian dan keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Nah, ada 7 wawasan Nusantara di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagaimana cara masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, wawasan Nusantara ini, asas wawasan Nusantara ini harus ada di Indonesia karena agar semua masyarakat tetap aman dan nyaman saat menaati komponen-komponen pembentuk bangsa tersebut. Jika asas wawasan Nusantara di Indonesia ini diterapkan dan dipatuhi, maka akan sangat membantu dalam menjaga perdamaian di Indonesia. Nah, 7 asas wawasan Nusantara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama bangsa Indonesia adalah menghadapi bentuk-bentuk penjajahan baru. Nah, pada zaman dahulu kan, bangsa Indonesia itu menghadapi penjajahan secara fisik oleh berbagai negara asing. Nah, tantangan pada zaman sekarang itu adalah bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan dengan cara-cara yang baru. Nah, meskipun harus menghadapi masalah yang berbeda-beda, namun bangsa Indonesia itu memiliki kepentingan akhir yang sama, yaitu berusaha untuk mencari solusi atas masalah tersebut sehingga memperoleh rasa aman dan keutuhan bangsa Indonesia itu tetap terjaga. Selanjutnya, yang kedua adalah asas tujuan yang sama. Tujuan yang sama bangsa Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengan adanya tujuan akhir yang sama ini, jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu lebih jelas dan dapat mencapai keputusan akhir yang sama. Yang ketiga itu ada asas keadilan. Nah, apa itu asas keadilan? Asas keadilan itu berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah, usaha, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Jadi keadilan itu harus diterapkan di seluruh bangsa Indonesia. Dan asas yang keempat adalah asas kejujuran. Asas kejujuran itu berarti berani berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita dan ketentuan yang benar. Ya, meskipun realita dan ketentuan yang benar itu pahit dan kurang enak dengarnya, namun hal ini harus dilakukan demi kebenaran dan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi saya ulangi sekali lagi, 4 asas wawasan Nusantara itu ada asas kepentingan yang sama, asas tujuan yang sama, asas keadilan, dan asas kejujuran. Untuk asas kelima sampai dengan asas ketujuh akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 asas. 3 asas yang selanjutnya ini adalah asas solidaritas. Nah, asas solidaritas ini berarti bahwa diperlukan rasa setia kawan dan mau memberi dan rela berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter dari budayanya masing-masing. Lalu ada asas ke-6 yaitu asas kerjasama. Nah, asas kerjasama ini berarti adanya koordinasi, saling pengertian, dan didasarkan atas kesetaraan dalam bekerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar agar dapat dicapai. Nah, asas kerjasama ini harus dilakukan agar terciptanya sinergi yang lebih baik. Selanjutnya, asas yang terakhir yaitu asas ke-7, yaitu asas kesetiaan. Asas kesetiaan terhadap
kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Lalu ada juga Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan pula, dan ini berarti akan terjadinya hilang negara kesatuan dari Republik Indonesia. Nah, sekian tadi ada penjelasan tentang 7 asas dari teman saya dan juga saya. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor 1. Materi keempat tuh pembahasannya sebenarnya mengenai beberapa hal. Kalau tadi kan sudah ada pengertian, hakikat, dan asas-asas, saya akan membahas unsur dasar dari pembentukannya konsep wawasan Nusantara. Nah, dalam konsepsi wawasan Nusantara ini terkandung atau terdiri dari 3 unsur. Ada wadah atau kontur, isi atau konten, dan tata laku atau kontur. Ketiga dasar ini tuh dapat kita jabarkan kayak misalnya wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tuh meliputi seluruh negara dan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Nah, seluruh wilayah ini melingkupi kayak ruang lingkup Nusantara itu ditentukan oleh lautan dan gugusan pulau yang ada dan disambungkan oleh perairannya. Terus setelah menyatu dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia itu juga memiliki organisasi kenegaraan struktur politik. Ini tuh biasa disebut dengan tata inti organisasi negara. Ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaan Indonesia. Nah, sistem pemerintahan, sistem perwakilan Indonesia kan dipilih secara demokrasi atau berada di tangan rakyat. Jadi mengenai struktur politik sebenarnya tetap ada di tangan rakyat. Nah, sedangkan yang terakhir wajah sebagai kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Nah, ini dapat berupa aparatur negara, kesadaran politik masyarakat, media pers, dan partisipasi rakyat. Yang kedua tuh isi atau konten. Isi ini adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat serta cita-cita dan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita tuh harus menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dan kehidupan nasional. Ini tuh berupa politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, isi ini menyangkut 2 hal yang esensial, yakni yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku atau konduk. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri atas tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah ini mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Nah, kalau tata laku lahiriah ini tercermin dalam perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia. Keduanya mencerminkan identitas dan jati diri dari bangsa Indonesia, bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Secara sederhana dapat kita nyatakan tata laku batiniah adalah sikap, sedangkan tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya dari pun tap MCR. Oke, jadi
Dalam Hakikat Wawasan Nusantara ini terdapat landasan hukum yang tercantum dalam TAP MPR, yaitu yang pertama TAP MPR nomor 6 garing MPR garing 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Nah, ya kemudian yang kedua TAP MPR nomor 6 garing 1978 garing 22 garing Maret garing 1978 garing tentang GBHN. Kemudian yang ketiga TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 garing 12 garing Maret garing 1983. Ya, kalau misalnya sudah cukup, sekian dari ahli 1. Terima kasih. I fucking